gue pengen bangor dong sama lu. Lu mau trisam? Ayo gitu, asal lu ngomong. Howdy. Ngobrak, ngobrol, ngacak, ngobrol ngacak. Belum bukan dong. Yes. Balik lagi nih ngobrol ngacak. Jadi kali ini kedatangan tamu dari Amazon ya, cewek-cewek Amazon di sini. Agak brutal sepertinya tamu kita hari ini. Ada Nikita Mirzani. Kita pelukan dong. Weh, itu cuma persahabatan ya. Jangan disalahartikan. Iya, jangan disalahartikan. Jadi hari ini kedatangan sama Nikita Mirzani. Letoy. Jangan dong. Di mulut. Masa di bawah? Di mulut. Pas gedenya, Pak. Iya. Ini kalau gede ini apa? Biasanya apa nih? Ini terakhir sih orang Paris nih yang segede gini. Paris. Oh. Kok letoy? Iya. Jadi Paris gede dan letoy biasanya? Enggak dong, keras banget ya. Oh keras, berarti kalau letoy dan gede biasanya apa? Biasanya? Indonesia punya lah. Kita ngomongin mikrofon loh. Iya, kita ngomongin mikrofon di sini. Jadi Nikita Mirzani, udah lama gak ketemu. Terakhir ada. Lu kenapa sih? Lu kok seneng banget sih? Terakhir ketemu sama Nikita Mirzani itu kapan sih pas pembukaan launching? Terakhir 2018. 2018 ya? Ini bisa gak turun-turun? Ini gue kocok juga nih. Turun mau. Coba lagi nih. Iya. Nah gini, tuh. Berat deh. Nah. Oke, pas. Pas. Oke. Jadi waktu itu adalah opening Lawless Burger Bar. Lawless, gila, burger terenak. Dan peres lo. Demi Tuhan, gue gak suka peres dong. Gue kalau peres rezeki gue gak lancar. Karena lu adalah cewek yang terjujur yang pernah gue temuin. Iya dong, harus. Iya, dan lu adalah orang yang friendship-nya luar biasa loh. Jadi gini, waktu itu tahun 2017 pokoknya pas opening Lawless Burger Bar, ini kita waktu itu lagi syuting Indosiar Dangdut ya. Dangdut. Bintang Pantura. Dulu ada namanya Goyang Nikita. Iya bener. Gitu. Nah, gue undang Nikita datang dong ke toko gue. Gue pasti datang, Far. Dia dari syuting. Just to confirm, you'd like to FaceTime transaction. Ini jam lu. Curang. Lu ngapain FaceTime? Lu ngapain FaceTime? Lagi interview FaceTime. Gak tahu. Oh iya kepencet. Terlalu canggih. Iya. Wah, barangnya udah luar biasa, gadget. Udah high tech ya. Oke, balik lagi. Dia lagi syuting dari Indosiar, datang ke Lawless Burger Bar, launching, terus datang sebentar, abis itu balik lagi ke studio demi memenuhi undangan gue. Luar biasa. Iya dong, itu namanya teman. Teman itu harus selalu disupport, nggak dalam keadaan susah atau senang. Ya, tapi ngomongin teman, ada nggak sih yang maunya doang itu? Banyak dong, makanya gue sekarang temen gue sedikit banget. Misalnya ketemu sama Nikita cuma popularitas doang atau duit? Banyak. Rata-rata mereka pada mau dapat AdSense aja dari YouTube gitu. Jadi pada collab. Ntar kalau udah dapat maunya pergi gitu. Banyak kayak gitu nih. Banyak banget. Oke, memfilter teman yang ada maunya. Pasti lu udah jago dong sekarang dong. Oh iya dong. Gimana ya? Ciri-cirinya gimana ciri-cirinya? Ciri-ciri apa nih? Ciri-ciri nih, temen nih pasti ada maunya doang nih sama gue nih. Ciri-cirinya? Ciri-ciri. Entah itu duit atau popularitas ya? Iya. Billy Saputra. Gue gak nyebut, gue gak suruh ya nyebut gue gak bisa nyebutin ciri-ciri, Pak. Kalau gue tuh langsung aja. Baik. Gue udah biasa dibully. Punya haters gue udah biasa. Udah biasa lu? Udah biasa gue. Makin banyak haters makin kaya gue. Jadi nanti tiba-tiba fansnya Billy Saputra Gak ada masalah Jo. Gue suruh nyebutin ciri-ciri padahal ya. Oke, itu kenapa emang banyak maunya tuh gimana? Ada maunya doang tuh gimana? Enggak, kalau sama Billy mah sebetulnya gue baik-baik aja sama dia. Dia udah kayak adik kandung gue sendiri sih, walaupun kita tidak saudara gitu. Cuman kadang-kadang yang suka, gue kan juga manusia ya. Gue punya perasaan gitu kan. Gue bisa merasakan di mana orang yang memang pengen deket sama gue karena pengen deket, atau karena pengen deket karena ada suatu hal gitu kan. Yang nggak bisa dipungkiri juga, semakin bertambahnya usia kan kedewasaan gue juga semakin bertambah gitu. Jadi ya gue tahu aja, oh orang ini cuma pengen dapat misalkan
lagi butuh konten YouTube nih. Iya, Kalau iya. sama gua kan bisa sampai 6 juta gitu kan. Kadang Nggak mungkin ratusan ribu kalau sama lu nggak sih. mungkin gitu. Pasti Jadi jutaan. kata oh ya udahlah. Karena gue juga mikirnya, kalau gue kan orangnya mau orang jahat atau manfaatin gue mau orangnya pikirannya lempeng-lempeng aja gitu. Ntar paling terakhirnya gue baru ngerasa, oh iya juga ya, gila ya, gue ke pengadilan, gue kesini dibawa kamera terus gitu. Baru terakhirnya gue mikir gitu. Yeah. Cuman kalau gue mah ya gue ikhlasin aja, kalau selama gue masih bisa ngasih rezeki sama orang lain ya berarti gue juga dapat berkah dari situ gitu aja. Oh, jadi lu masih ada kepikiran di situnya? Oh iya dong. Oh, nah kalau misalnya gimana cara kita kasih tips ke orang-orang untuk menghadapi orang yang cuma teman yang datang ke kita cuma pengen maunya doang itu, ada maunya doang. Cara ngadepinnya gimana? Ngadepinnya ya ladenin aja kalau gue. Selagi gue bisa bawa rezeki buat dia, buat Dia biar minta tolong sama lu tiba-tiba minjem duit misalnya. gue udah sering minjemin duit. Malah banyak banget gue minjemin duit kagak dibayar. Malah gue yang dimaki sama orang. Gue yang minjemin duit, gue yang dimaki, kan ngentot. Bener gak biasanya yang punya utang yang lebih galak? Parah. Iya gak? Itu gue rasain. Ada beberapa orang-orang kayak ada fashion stylist juga. Ada juga punya utang sama gue sampai sekarang. Bahkan gue pernah dimaki sama dia, pernah gitu. Tapi segala sesuatu sih sekarang gue lebih milih untuk belajar mengikhlaskan sih gitu. Bener gak sih ini kata orang ketika lu gak bisa menagih utang, lebih baik jangan minjemin duit. Bener gak? Kadang-kadang tuh gue pengen jadi manusia yang kejam. Tapi balik lagi ternyata gue tuh nggak bisa sekejam itu orangnya. Jadi ketika orang mau meminta tolong sama gue minjem uang atau apapun itu, pasti gue akan mengiyakan. Oke. Awalnya aja gue bilang, gue ogah, najis gue pinjemin dia segala macem. Tapi kalau dia datang ke gue bener-bener gitu, tiba-tiba gue luluh aja. Apa yang bisa menyebabkan lu luluh? Apakah ceritanya atau karena emang lu pengen ngebantu aja? Enggak, gue pengen ngebantu aja sih. Dan gue pengen tahu seberapa apa namanya, seberapa kejujuran yang akan, misalkan gini, gue ganti lu dalam 3 bulan. Gue pengen tahu aja gitu. Kayak ada juga artis sinetron dulu banget yang pinjem uang sama gue, yang katanya artis yang udah kaya pernah minjem duit sama lu? nggak kaya. Sampai sekarang pun nggak kaya. Ada lah. Oh iya. Gitu. Dia minjem uang juga sama gue. Kayak gue pinjem uang dong, nanti gue ganti 3 bulan. Ternyata setelah 9 bulan baru dilunasin gitu. Oh, lu diemin dulu atau lu tetap Gue diemin tagih? aja, gue diemin. Gue tagih sekali-sekali aja. Abis kalau dia nggak ada respon ya gue diemin gitu. Oke, jadi apakah benar nih ya anggapan bahwa kalau orang yang minjemin duit dan tidak bisa menagih itu kayak coba ikhlasin aja, bener gak sih? Iya, coba ikhlasin aja. Tapi kadang-kadang gue coba mau untuk mengikhlaskan, gue cuma nggak suka caranya gitu. Kayak gini, ada satu perempuan nih ya, artis juga, tapi sekarang memang udah nggak tahu ya, udah nggak ada program, udah nggak ada sinetron juga, nggak laku gitu kan. Iya. Artis dulu, lama, artis baru? Artis lama, dulu Oke. bekas komedi perempuan ini ya. Kayak minjem uang sama gue, terus tiba-tiba kita ketemu di salah satu klub gitu kan. Dia tuh nggak nyapa gue, nggak apa, kayaknya gue sakit hati gitu, kayak Sama sekali. anjing lo, kan gue pernah pinjemin uang, Sama lo sekali. melas-melas gitu. Cuman yang hi Nick, abis itu dia kayak menghindar, dia lebih milih sama teman-temannya Mungkin yang malu kali karena punya yang utang. nggak punya uang juga, yang akhirnya mereka ke klub juga cuma minta minuman dari gelas gitu kan, pergi lagi ke table lain minta minuman, kan najis banget, mendingan lu deketin gua. Gitu loh. Gue tuh kan kadang suka sebel gitu. Iya. Pernah ada yang kayak gitu? Ada. Inisialnya C. C ya, C. Tuh. Oh, C. Mungkin dia malu sama lu kali ketika emang lagi di klub. Gue punya utang lagi. Maksud gue gini, kalau Aduh. kalau malu juga enggak. Masalahnya kita juga suka kadang-kadang WhatsAppan. Kalau kita mau gibahin orang gitu kan. Gue kan nggak bisa mungkiri kalau gue juga masih suka ngomongin orang. Betul. Gitu. Jadi energi baru buat lu gitu ya. Iya gitu. Ngomongin orang tuh sekarang tuh bisa bikin hidup gue tuh lebih berwarna gitu. Oke. Karena kadang-kadang suka yang sotoy kan orang-orang kayak, dia kan gini-gini. Enggak, orang dia begini kok. Gue kan lebih tahu segalanya gitu. Enggak kok, orang gue pernah ngalamin. Iya. Kayak lu nih tiba-tiba, lu tau nggak mantan laki lu kan kesini ya. Iya kan. Tapi lu jangan bilang-bilang ya. Gue nggak bilang-bilang loh. Enggak, gue nggak bilang ya. Mantan laki gue 3 loh. Iya, jadi kan ada orang 3. bisa berpikir yang mana? Iya, yang mana. Iya. Oke. Nah, jadi jadi
terfilter dengan sendirinya teman-teman. Terfilter dengan sendirinya. Bertambahnya umur, lu akan memfilter dengan sendirinya. Iya. Orang-orang mana yang maunya doang sama gue, Iya. mana yang cuma ada perlunya doang, itu Iya. udah tahu banget ya. Udah tahu. Udah hatam tuh ya. Udah hatam banget sekarang. Makanya sekarang tuh lingkungan pertemanan gue tuh sedikit banget Gofar. Iya. Gitu. Kayak gue tuh sampai sekarang masih sama Kak Fitri. Gue tuh sekarang sahabat-sahabat gue ya cuman Fitri Sahuteru, Amalia Natadipura sama Ocha. Yang suka di Instagram lu kan? Ya, Iya. udah itu aja. Itu manajer kan, Fitri? Bukan, Kak Itu Fitri teman? tuh kakak angkat gue. Jadi Fitri Sahuteru itu adalah perempuan yang bikin tower sinyal seluruh Indonesia. Jadi kalau dia ngambek, itu tower dihancurin, sinyal kita lenyap. Serius loh? Iya. Lu kenal di? Gue kenal aja. Oh. Gitu. Gue kenal udah kurang lebih 4 tahun sama sekarang. Dan itu udah kayak anggap kakak lu sendiri ya? Iya. Jadi Oke. teman-teman gue ya itu aja. Kalau nggak itu aja paling sama tim-tim gue Iya, gitu. iya. Kayak Iam yang viral kemarin sama Baim. Terus ada pokoknya tim-tim gue aja lah gitu. Iya maksudnya. Heeh. Tapi gue lihat sih di Instagram lu sih. Dan itu sempat dibawa ke Twitter sih, masalah lu sama Baim gitu kan. Trending 1 kan? Iya gila. Iya kan? Ya lu pasti trending lah, nggak mungkin trending kalau Nikita Mirzani mah. Nggak mungkin. Lo kan anak Twitter banget gue Far. Iya makanya. Dan lu nyampe lu di situ lo. Lu nyampe lu kabar lu. Lu nyampe di mana-mana lo cuy. Nyampe di Twitter soal perseteruan lu sama Baim. Gue sebenarnya nggak berantem loh. Tapi lu marah banget kan di Bukan situ. marah, maksudnya gini. Kita tuh warga negara Indonesia tuh bebas berpendapat apapun sebetulnya. Lu punya hak jawab. Gue punya hak jawab Iya. ya kan. Mereka juga punya hak jawab. Betul. Jadi sebenarnya sama aja. Cuman kan kadang-kadang fans antar fans ini yang tidak bisa menerima satu sama lain. Ngerti Yang nggak berantem lo? justru fansnya. Iya, padahal gue sama individualnya sendiri pun nggak ada masalah sebetulnya. Oh. Gitu, fine aja. Buktinya dia pajang foto gue di feednya. Ya. Ya dong, kalau dia benci sama gue dia nggak taruh dong. Iya bener nggak? Tapi itu settingan bukan? Gue nggak pernah nyeting hidup gue Pak. Serius loh? Iya, gue penjara aja beneran. Enggak settingan? Nggak ada. Berantem sama siapa nggak pernah settingan? Nggak pernah. Emang Gua lu pengen berantem aja? Iya, gue pengen berantem aja. Pokoknya kalau misalkan keuangan gue agak-agak sedikit menipis, gue harus berantem nih sama orang. Kalau nggak, gue nggak dapat endorsement. Gue jujur aja. Tapi itu lumrah dilakukan sama artis Hollywood loh. Lo artis Hollywood aja, lo dengar? Artis Hollywood tuh ada beberapa orang yang punya video bokep, tapi dia Betul. nggak ada masalah Betul, gitu. betul. Bahkan dia sengaja menyebarkan video bokapnya sendiri. Bener, kalau di sini kan kayaknya tabu banget. Iya. Padahal lu tonton juga, Bener. gitu kan? Iya, ada di handphone lu juga. Iya, gue juga ada kok di handphone gue. Tapi gini nih, Ki. Tapi itu lu Niki sedang menjadi dirinya aja gitu. Selama ini gitu kan. Banyak orang entah itu suka atau enggak. Lu lagi menjadi diri lu aja. Dan kalau lu menanggapi haters itu, kalau gue lihat kan lu pernah kayak mengancam 10 orang ya, bukan mengancam ya? Lu Itu udah gue laporin, cuman pas itu gara-gara apa sih? ya gini, kalau Nyerang anak lu ya? kalau haters nyerang gue nggak ada masalah, selama menyerang diri gue sendiri nggak Iya, ada iya, masalah. Tapi iya. kalau udah keluarga, anak, itu pasti akan gue kasusin. Dan waktu gue kasusin ternyata mereka minta maaf duluan, dan akhirnya kan videonya gue juga gue posting kan, permintaan maaf mereka gitu. Iya. Itu kalau misalnya, nih gue ini secara awam ya. Kalau ada netizen yang hate speech sama kita, itu kena pasal ya? Kena pasal dong. Kena pasal ya? Kena pasal kalau selama head speech-nya itu ternyata adalah fitnah. Bukan Gitu. bukan beneran. Bukan beneran. Oke, asumsi semata. Asumsi yang menggiring opini seolah-olah dia melakukan hal itu padahal nggak pernah gitu. Nah, prosesnya sampai kita memenjarakan orang ini itu gimana sih? Gampang banget. Gampang. Screenshot doang. Screenshot aja. Oh, iya? Screenshot terus ternyata bener yang dia lakukan itu Instagram dia udah masuk. Kalau misalnya pakai account palsu gitu. Nah, yang susah, yang ribet itu adalah ketika pakai akun palsu. Ah. Kita susah trackingnya, kayak alamatnya, RT RW segala Iya, macam. Kalau iya, gue iya. tracking orang selama itu Instagramnya nggak fake, gue bisa dapat RT-nya namanya siapa, RT-nya? nomor teleponnya, Yang bener loh. ibu kandungnya. Canggih juga loh. Ya. Iya dong, gila loh. Timu. Masa udah keluar masuk penjara gini nggak canggih? Lo lagi Gofar. Tapi bayar pengacara mahal gak sih? Mahal dong kalau Mahal. pengacara yang benar. Oh, Kalau puluhan? ratusan dong. Ratusan? Iya, karena kita harus menghargai segala jeripaya mereka gitu. Kayak gue sebagai artis pun stasiun TV juga harus menghargai jeripaya gue gitu. Iya, Jadi iya, gue iya. kan mahal juga, sama Oke. kayak yang gue lakukan sama lawyer gue. Oh. Tapi kan kalau gue nggak pernah ganti-ganti lawyer, ya Bang Satu Fahmi doang? aja. Bang Fahmi aja? Ya 12 tahun. Sekali kasus tuh bisa ratusan? Bisa ratusan. Bisa ratusan? Iya. Tapi ada gak sih gini? Misalnya nih lu pengen banget menjarain nih orang nih. Iya. Ini udah di ubun-ubun kesel Iya. gue nih.
tiba-tiba pas ketemu dia males banget Nikita. Gue pernah menjarain orang. Pernah loh? Pernah. Head speech? Artis. Artis. Oh, oke. Kenapa gara-gara apa? Kalau netizen biasanya kalau gue mau penjarain pas gue tahu ternyata rumahnya di kampung gitu kan. Yeah. Bukan gue menghina ya. Maksudnya Yeah. rata-rata memang netizen kita kan kebanyakan orang daerah dan kebanyakan hidupnya memang kurang di bawah rata-rata gitu kan. Ketika gue tahu terus akhirnya dia meminta maaf ya gue akan maafin gitu. Menurut Nikita, kenapa sih netizen bisa speech kayak gitu? Apakah dia punya tekanan dalam hidupnya? Mungkin. Yang artinya kayak gue nggak bisa menyalurkan ini, terus gue nyalurin aja ke Nikita Mirzani. Bisa jadi. Jadi Iya. gini Pak, gue tuh nggak gila ya, tapi gue pasti ke psikiater gitu. Dan gue menanyakan, apalagi setiap gue ada masalah, gue pasti akan menanyakan gitu sama salah satu orang yang memang gue percaya gitu. Ternyata netizen yang melakukan hal tersebut juga gue rasa kayaknya mereka juga punya beban dalam hidupnya yang memang mereka tidak bisa bendung lagi gitu. Dan akhirnya mereka luapkan lewat sosial media. Oke. Gitu. Kayak kemiskinan di sini kan banyak banget Oh, iya, Pak, iya, iya. ya kan. Depresi. Kayak depresi, nggak punya uang, Iya, susah iya. makan, nggak ada pekerjaan. Akhirnya dia punya media sosial, dia punya Instagram, dia follow artis tersebut, tiba-tiba artisnya disenggol, dia nggak terima, Iya, iya, akhirnya iya. dia menghina, Betul. mencaci maki, itu banyak banget. Tapi ini bagus loh karena Niki ternyata aware sama mental illness gitu kan. Oh iya dong, harus dong. Karena banyak banget yang orang tuh yang self claim, oh gue bipolar, oh gue adalah mental disorder, tapi dia tidak ketemu sama ahlinya gitu. Dia cuma kayak ngeklaim dirinya doang. Dan lu tipikal orang yang selalu konsultasi sama Konsultasi psikiater. gue, iya gue selalu konsultasi. Mau itu gimana pun gue bagus, pasti itu bagus. konsultasi. Kalau enggak gue nggak bisa jadi pengusaha dong sekarang. Gue pengusaha loh Pak. Iya. Gue bukan cuma artis sekarang, gue Iya. pengusaha. Iya, lu ongkang-ongkang kaki doang sekarang. Parah, gue bukan ngomong lagi. Salon. Salon berapa biji? Salon gue udah punya 4. Jakarta berapa ya? Jakarta 1, BSD, Beauty Head Tutu, Beauty Head Tutu di Bali, Bali. Beauty Bali Head ada, Tutu cuy? di Bandung ada, di Brawo, Jalan Brawo. Oke. Ya kan, Brawo Bandung. aja tuh tempat mahal loh. Iya. Ya kan. Nyewa tuh mahal banget cuy. Parah, dan gue nggak nyewa, gue beli. Beli lu ah. Gue beli. Boleh dicek Iya, yang di Bali, Beauty Head Tutu Bali. Gue beli atau sewa. Iya, Bandung. Bandung. Nah, coming soon ini di Surabaya. Surabaya. Oke. Dari salon terus apa lagi? Denim. Niki Denim. Niki Niki Denim itu Denim. ada jeans kekinian. Jadi kan gue suka pakai celana jeans kan. Iya. Nah akhirnya gue bikin deh tuh celana jeans. Terus baju jual pajamas. Iya. Jadi baju jeansnya tidur. tuh yang kayak lu gitu, yang Kayak gue straight banget, gitu, yang skinny. stretch, yang kayak cut brace, Iya, kayak sekarang tuh. iya. Terus ada Niki. Harganya berapaan cuy? Niki Denim? Harganya murah lah. Pokoknya sesuai sama kantong Indonesia Raya. Ratusan ribu. Ratusan ribu masih. Oh, itu ada beli di mana? Reseller? Itu gue sebar di reseller semua. Reseller gue tuh udah seluruh Indonesia sampai ke Jayapura, Sorong. Serius lu cuy? Nah, dari denim terus apa lagi? Coba apa lagi? Ada denim, terus ada baju jual pajamas, baju tidur. Baju tidur. Ya. Oh. Terus ada nanti coming soon Nikita Mirzani Skincare. Yuh. Tapi nggak banyak orang yang bisa memanfaatkan uangnya dengan secerdik itu cuy. Karena kayak apalagi ketika lu baru ketemu duit banyak, kagetan gitu kan. Pengen beli ini, beli itu gitu kan. Akhirnya lu muterin duit itu dengan bikin usaha. Iya dong. Nah, ceritanya gimana nih sampai lu bisa kepikiran bikin usaha? Kan lu jadi masuk TV kan udah duit banyak nih. Iya sih sebetulnya, tapi kan gue mikirnya gini ke depan ya. Kalau gue kan punya anak 3, Iya. ya kan. Nggak mungkin dong anak gue 3-tiganya cuma dibiayai dari hasil gue syuting di TV. TV kan lo tau sendiri Pak, bayarannya kan kadang-kadang Lu kan gue tahu rate lu kan tinggi 2 udah. bulan, ya gitu. Kalau gue di TV tuh gue mikirnya tabungan aja Iya, gitu. Investasi ya. Investasi. Nah, Enggak, lu akhirnya- di Indosiar bayarnya per bulan lu. iya kalau iya. Per 2 minggu. Per 2 minggu kalau nggak salah. Iya. Iya, maksud gue harus punya usaha. Kenapa? Karena gue tahu di dunia keartisan ini gue nggak akan selamanya. Gue pasti ada bosennya gitu. Jadi sebenarnya TV itu hanya sebagai tempat untuk promosi gue aja. Ketika gue punya satu usaha, gue bisa promosiin secara gratis Oke. gitu kan. Kalau orang lain kan biasanya kalau mau masuk ke TV dia harus bayar Iya, ratusan iya. juta sampai miliaran. Banyak yang kayak gitu ya. Banyak banget. Nah kalau gue kan karena gue disayang sama TV dan gue juga selalu menghasilkan share-share yang bagus Iya. gitu. Jadi Ratingnya bagus. rating bagus. Jadi ya udah, gue memanfaatkan diri gue dan gue juga bekerja sama dengan baik sama stasiun TV tersebut. Gitu. Kayak gue misalkan, coba lo lihat artis cakep disuruh terjun ke got, emang ada yang mau? Disuruh naik truk, disuruh bawa truk tinja, truk sampah, emang ada yang mau? Cuman gue doang. Yang kita syuting tuh lo, yang kita di lapangan bola.
Yang tindih-tindihan tuh. Nah, cuma gue doang yang mau kan. Iya, sama Emotion waktu itu ya kalau nggak coba salah. lu suruh Pevita Pierce, mau nggak dia? Gue tanya, ya kan disuruh masuk ke tempat buaya, penampungan buaya, 200 buaya di situ yang lagi pada ganas-ganasnya. Gue disuruh kasih makan, emang mau? Lu pernah lu Ci? Pernah. Di buaya? Iya, disuruh bawa truk tinja. Coba lu bayangin, yang baunya kayak apa itu? Iya. Tapi yang rumah-rumah itu masih lu yang di apa? Niki apa sih yang lu ke rumah siapa pernah masih nggak sih? Nikita Kepo. Iya, Nikita Kepo. Lah Agustus ini tayang lagi. Oh. Karena lagi pandemi itu kan. Bagus ya? Bagus banget, Pak. Oh, iya. Itu pernah pecah 18. 18. Iya. Lu disayang dong lu. Parah. Karena maksudnya jangan gitu juga ya. Jadi kenapa gue bisa disayang? Karena gue selalu menuruti apa kemauan mereka. Nih lu nanti terjun ya, lu naik ke atas genteng ya. Gue tuh gak pernah bilang enggak gitu. Tapi gini, kalau gue bicara soal waktu sama Niki, ketepatan waktu, dia emang juara sih. Waktu itu gue pernah undang dia di Hard Rock FM malam-malam jam 8. Tiba-tiba dia telepon gue, Far ini gak bisa nih Far, macet banget. Gue gak bisa nih, gue naik Gojek. Dia pakai celana yang pendek, super pendek, udah kayak kancut kali ya. Yang kelihatan PP-nya ya. Iya bener. Dia naik ojek itu diliatin orang katanya dia tuh. Demi biar tepat waktu. Tapi emang dia kalau kerja luar biasa sih. Lu gimana sih? Lu kan ibarat kata nih, duit udah banyak nih. Amin. TV nggak ngundang lo gitu kan. Lu disuruh macam-macam lu masih mau? Mau. Iya. Mau. Gimana nih? Buat artis-artis baru deh, coba. Artis skuter lah ya. Iya, artis baru nih. Yang mungkin kita kasih tips and trick supaya lu jangan dongak atau segala macam. Kita kasih tips and trick deh. Rata-rata kan kebanyakan yang gue tahu dia star syndrome. Star syndrome yang ketika nama dia sudah dikenal banyak orang, terus dia langsung yang dibilang, nanti lu gini ya, nggak mau, nanti image aku jelek, nggak mau, nanti aku kotor gitu kan. Kalau gue nggak bisa begitu. Kalau gue tuh menyadari diri, nama gue bisa besar ya karena TV. Jadi gue mau nggak mau ya gue harus nurutin apa kemauan dia. Ketika gue menuruti apa kemauan mereka, mereka juga akan menuruti apa kemauan gue gitu. Kayak tiap tahun gaji gue selalu naik gitu. Dan gue bisa dapat fasilitas yang mungkin orang-orang tidak bisa dapetin gitu loh. Karena kita saling menghargai aja satu sama lain. Cuman kan kalau rata-rata yang zaman sekarang yang gue lihat enggak begitu. Yang penting image gitu. Kayak misalkan nih, kayak gue pernah mengalami sendiri kayak gini. Nanti kamu tektokan sama Nikita Mirzani ya. Aduh nanti aku begini dong. Aduh nanti begitu. Aduh itu sih gue kesel banget gitu. Kayak anjing lu udah miskin belagu gitu kan. Lu tuh masih bagus di satu framein sama gua. Lu masih nolak ngentot ya gitu. Kenapa? Biasa nolak kenapa? Karena takut sama lu kali. Enggak, mungkin kayak image Nikita kan jelek gitu. Gue biar kayak jelek juga gue kayak Raya gitu kan. Dan gue tuh gak pernah yang namanya dibuang sama TV. Yang ada gue blacklist TV. Itu gue gitu. Pernah lu? Gue blacklist TV Pak. Kenapa? Gue gedek aja. Karena jadi gini, gue pernah punya satu masalah yang rumah gue tiba-tiba diintai 1 minggu berturut-turut sama salah satu stasiun TV yang membuat satu rumah gue takut. Gitu loh. Dan itu kan sebenarnya sudah melanggar aturan. Betul. Dan kalau gue mau lapor ke polisi pun dapat banget. Privacy. Karena gue punya CCTV. Ketika pagar ada gue buktinya? Ada CCTV-nya jelas banget. Ketika pembantu gue buka pagar, si wartawan tersebut masuk tanpa minta izin. Gitu. Itu ketika dan itu selama dulu? 1 minggu. Ketika kasus dulu. Kasus gue sama mantan laki gue yang ketiga. Gitu. Dan itu melanggar privasi berarti itu parah banget. Dan gue sebenarnya kalau mau kasusin sih gue bisa dapat duit banyak, tapi gue nggak cari duitnya. Maksud gue, lu nggak boleh begitulah. Kita kan sama-sama berteman. Gue tuh sama wartawan tuh bertemannya gila-gilaan Pak. Kadang-kadang kalau misalkan mereka nunggu, gue nawarin, udah pada makan belum, gitu kan. Kadang-kadang gue kasih duit. Kadang-kadang ada beberapa wartawan yang kayak, Mami, aku lagi butuh ini gitu kan. Oh ya udah, nomor rekening lo berapa gitu. Tapi ketika gue tidak dihormati dalam kasus itu, gue kayak, ini kenapa ya gitu. Makanya gue blacklist. Jadi intinya ketika orang baik sama lo, lu kan juga kan baik. Parah, gue tuh bisa 10.000 lebih baik dari orang itu. Kalau orang jahat, gue bisa lebih parah dari orang itu. Bisa gila Parah. Bisa gila Contohnya kayak gue ngomong, kita gak usah pakai inisial ya. Dulu itu pernah gue ngebantuin yang namanya Billy Saputra berseteru sama yang namanya Chris Hatta. Sampai Chris Hatta tuh masuk penjara. Itu karena gue. Karena gara-gara gue nggak salah, tiba-tiba gue harus dibully satu Indonesia gara-gara mulut dia. Dan akhirnya tapi gue maksudnya gini loh, dia masuk penjara pun memang karena kesalahannya dia gitu. Tapi memang pas aja gitu. Jadi yang kayak oke nih, lu nantangin gue nih, ya udah. Akhirnya gue cari semua kesalahannya gitu kan, gue rentetin, gue kasih ke lawyer gue. Gue kan pinter juga, gue tuh
gue tuh gini loh, gue tuh meng-create diri gue tuh seolah-olah tuh gue idiot banget di depan masyarakat. Tapi lu lihat di belakangnya tuh gue tuh selalu yang mendikte semuanya gitu. Lo yang kreator dari semua ini. Semuanya tuh gue. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa lu? Ya gue lebih suka aja dipikir orang-orang gue bodoh. Misalnya kayak gini. Sorry, terakhir masalah sama laki lu yang terakhir. Iya. Orang-orang nyalain lu semua. Nyalain gue, tapi ketika di pengadilan kebuka semua kan yang salah siapa. Gue tuh selalu gitu Pak. Gue tuh selalu itu strategi berarti? Itu strategi. Jadi gini, gue tuh selalu mengikuti permainan orang-orang yang mau berseteru sama gue. Tapi ketika sudah lawan gue sudah mau sampai garis finish, itu pasti akan gue kebut. Itu gue orangnya. Jadi gue tuh selalu diem aja dulu. Ya udah lu gue kasih kesempatan terus. Tapi ketika lu udah mau sampai garis finish, gue pasti akan kebut. Dan gue pemenangnya. Kayak terakhir kayaknya semua nyalahin lu soal laki lu yang terakhir. Ini mah pasti salah Nikita. Nikita kemana-mana pasti selingkuh pasti. Gue gak pernah selingkuh sih. Serius lu? Seumur hidup gue ketika gue punya in relationship sama seseorang, berarti gue harus stop dari segala kenakalan. Yang bener lu nih. Sumpah. Kalau single beda ya. Kalau single beda. Kalau single beda lah. Kalau single mah gue ngentot semua orang lain gila lo. Tapi kalau relationship enggak? Apalagi perkawinan. Kayak misalkan gue sama lo nih. Iya. Kita pacaran. Yaudah gue gak akan ngapa-ngapain. Gue akan jadi perempuan yang patuh sepatu-patuhnya. Kalau misalnya gini Nick, kita pacaran nih. Iya. Nick, gue pengen bangor dong sama lu. Lu mau trisam? Ayo gitu. Asal lu ngomong. Jangan di belakang. Iya, dan itu pernah terjadi dalam hidup gue. Gue pernah nawarin salah satu pasangan gue untuk trisam karena gue tahu dia suka trisam. Gitu. Tapi ketika gue tawarin dia menikmati, gue pikir dia berubah, akhirnya dia nggak berubah. Ya udah selesai hubungan itu. Sudah dikasih tapi tetap di belakang lu. Begitu. Kenapa tuh Nick? Gak ngerti. Itu kan temen lu. Lu jangan tanya gue dong. Lu tanya sendiri dong. Iya. Oke. Nah, seberapa lu komprominya sama pasangan? Misalnya kalau pasangan gini, posesif sama lu. Iya. Nih kita nggak boleh gini-gini, nggak boleh jalan sama cowok. Lu gimana? Iya, gue nurut. Semua pasangan gue semua posesif. Semuanya. Dari yang ke satu cem-ceman atau cuman yang buat fuck buddy itu semua posesif. Dan lu menuruti? Dan gue turut. Kenapa Nick? Kan lu kan bisa dapetin yang lebih. Gue seneng aja diposesifin. Kalau gue tuh kenapa gue senengnya diposesifin, berarti dia perhatian sama gue. Walaupun misalkan perhatian itu adalah fake, tapi gue seneng aja. Tapi kan kadang-kadang gak masuk akal gak sih posesifnya? Iya, kadang-kadang kayak gini. Aku lagi nongkrong nih sama teman-teman, kamu pulang gak? Gue pasti akan pulang langsung. Oh iya? Iya. Jadi lu menghargai sebuah relationship? Seperti itu. Oke. Kalau single mah beda ya. Kalau single beda. Tapi gue juga emang bukan fuck buddy banget sih. Milih-milih gak sih? Milih-milih. Gue harus yang cakep aja. Apalagi kriteria selain cakep? Gue harus cakep. Gak boleh bawa mulut. Gak boleh bawa mulut. Gak boleh bawa badan. Bawa badan. Iya. Oke. Postur badan? Postur badan. Kemarin gue main jelek. Fine-fine aja sih. Oke. Six pack enggak? Iya. Pendek iya. Iya. Ya buncit iya. Bisa masuk gak? Buncit bisa masuk gak? Palanya botak. Ya itu aja sih yang jelok buat gue. Iya. Tapi karena emang perasaan yang ngomong Tapi ya. karena perasaan ada rasa getaran-getaran sayang, jadi gue gak mentingin yang namanya postur tubuh. Oke, ini gak ngomongin soal nafsu ya. Kita ngomongin soal rasa sayang. Gimana lu bisa sayang sama cowok? Gimana gue bisa sayang sama cowok? Iya. Gini. Sampai gue buat lu. Cuma buat lu. Oke. Ketika kenapa gue bisa menikah lagi untuk ketiga kalinya? Saat itu, waktu itu gue melihat dia tuh sebagai seorang laki-laki yang bisa bertanggung jawab ngurusin anak. Jadi waktu kita lagi liburan nih ke Bandung, tiba-tiba saat gue lagi capek banget, anak gue lapar, Aska, terus dia nyuapin. Yang paling kecil. Iya, waktu itu kan gue baru punya anak 2, ya kan. Aska tuh lapar, terus dia nyuapin. Tapi Aska kan orangnya nggak bisa diam, jadi dia nyuapin sambil lari-larian, temenin. Di situ langsung timbul rasa, ini nih yang gue cari gitu. Sifat kebapaan. Gitu. Itu yang membuat lu jatuh cinta. Jadi lu boleh ngelakuin apa aja sama Nikita, tapi jangan sama anak lu ya. Bener. Jangan coba bermain-main sama anak gue. Jangan. Karena gue itu paling nggak pernah mungkin ngenalin pacar-pacar gue ke anak-anak. Lu terfilter. Jadi bener-bener yang pasti bakal nikah nih baru gue kenalin. Jadi ketika sampai ke tahap pengenalan anak, ketika lu udah serius banget. Parah segitunya. Iya. Jadi gue gak kayak perempuan-perempuan lain yang baru pacaran dikenalin ke anaknya. Ini kenalin pacarnya mama atau mimi atau apa gitu. Gue gak gitu. Tapi ini kan di Instagram kan lu kan kayak fine banget sama anak lu kan. Kayak seru banget gitu kan. Kayak family goals gitu kan.
meskipun tanpa Nggak goals banget kan, Iya, nggak ada laki. tanpa ayah, meskipun tanpa ayah, Iya. gitu kan. Sorry, kalau misalnya dia pernah bertanya nggak sih kayak misal lu lagi deket sama siapa, mami jangan sama dia dong. Gitu. Enggak, kan gue nggak pernah kenalin. Oh, jadi tapi Dan lu Tuhan tuh maha baik. Tuhan tuh maha baik. Akhirnya dia melihatkan semua keburukan gitu kan. Dan akhirnya gue memutuskan untuk bercerai. tapi bener ya, kata pepatah ya, maksudnya bangke kalau ditutupin pasti kecium juga. Parah. Iya nggak sih? Lu aja sering cium kan bangkenya. Kalau gue sengaja. Iya. Makanya sekarang Pak, gue tuh nggak mau banget nih yang namanya in relationship. Gue Ada cowok serius sama lu mau menikah, lu mau nggak? enggak. Lu nggak mau menikah lagi? Enggak mau. Lu nggak Gue percaya? terserah orang mau ngomong gue apa. Eh. Gue sih sebenarnya pengen punya anak satu lagi, tapi mungkin nanti. Oke. Tapi gue nggak mau ada status pernikahan. Kenapa nih? Gue capek aja. Karena buat gue ternyata teman-teman gue yang tanpa status pernikahan pun bisa long last aja tuh. Ada yang sampai 18 tahun. Iya. Gitu. Ada yang. Tapi gue pengen sih menikah tanpa pengen punya anak tapi Ya, nggak menikah. buat gitu. gue status itu kan hanya disahkan oleh negara. Yang penting Iya. kan ada rasa sayang dan cinta. Betul. Gitu loh. Sebagaimana laki-laki itu bertanggung jawab atas pasangannya. Nah masalahnya adalah yang udah bertanggung jawab gak sama lu? Enggak. Yang ada gue bertanggung jawab sama hidupnya mereka. Entot. Tapi kan ada nih kayak misalnya anak harus dinafkahi, elunya Ya enggak harusnya deh. begitu di, Kan ada di undang-undang, hukum kan? Islam bukan Iya, hanya iya. di undang-undang negara Iya. Republik Indonesia, Iya. tapi di undang-undang perislaman juga agama gue yang gue anut itu memang harus yang namanya laki-laki itu menafkahi anak dan istri walaupun sudah tidak berstatus sebagai suami istri, tapi itu tidak gue rasakan. Dari ketiganya ada yang nafkahin. Dari ketiganya tidak ada yang nafkahin, tapi yang pertama tidak pernah ribut. Dan lu nggak apa-apa. Dan nggak apa-apa. Dan gue juga memang bukan tipikal perempuan yang suka meminta. Tapi kan itu kewajiban nih. Itu hak lu untuk meminta tau. Itu hak gue untuk meminta. Iya. Tapi ketika yang dimintain itu tidak punya kesadaran, apa yang kita harus lakukan? Ya diam aja. Kalau udah diam aja jangan juga dijadiin masalah. Rata-rata kan ketika gue diamnya gue itu malah dijadiin kasus sama mereka. Jadi merasa lu tuh, wah gue bisa apa-apain Nikita nih gitu. Iya, apalagi sekarang uang gue banyak. Iya. Ya kan? Udah kaya. Gue bukan orang kaya Pak, gue orang bahagia. Kalau orang kaya Iya, itu iya. kalau mau beli barang mikir. Kalau bahagia, Kalau bahagia, lu mau beli barang beli aja. nggak peduli struknya berapa gitu ya. Nggak peduli. Iya. Gue belanja apa aja gue nggak. Ya udah belanja berapa 100 juta bayar. Oh. Gitu. Kalau orang kaya kan, belanja 100 juta nih, ntar gue bayar pakai apa nih gitu. Kredit 12 bulan. Iya, gue nggak pernah pakai kredit, gue debit. Oh. Berarti banyak dong uang di tabungan gue. Iya pasti. Tolong. Nggak percaya, tanya aja dong sama tim-tim gue. Mana pernah gue bayar pakai kartu kredit. Oke. Berarti soal cowok, misalnya lu kan nggak percaya pernikahan nih. Udah bukan. Sekarang gue nggak percaya. Udah capek. Udah capek. Sebenarnya gue nggak ada capeknya. Tapi kayaknya kok kalau nikah itu kayaknya kok di diri gue tuh nggak pernah berhasil ya gitu. Apa mungkin belum dapat jodoh yang tepat? Tapi buat gue kayaknya jodoh nggak akan selalu tepat deh. Kenapa emang? Ya. Jodoh bagi Nikita Mirzani apa? Nggak tahu ya. Selama ini setelah gue berpetualang gitu kan, mencari Setelah portfolionya lengkap gitu Iya. kan banyak. Tapi yang sebenarnya gue tuh selalu miss ini. Iya. Ketika gue pikir ini cowok bangsat, ternyata enggak. Ternyata yang gue pikir cowok ini nggak bangsat, ternyata bangsat. Jadi gue tuh selalu salah gitu loh. Gue punya mantan namanya Paulo. Gue pikir dia bangsat, ternyata dia enggak. Baik banget. Dan kalau misalkan ditanya lu, Paulo tuh bule berarti? Iya, kalau misalkan ditanya mantan lo yang paling terindah, gue selalu akan sebut Paulo. Dan gue akan selalu bilang gue akan selalu cari dia dimanapun dia berada. Dan Dia kalau sekarang di mana? dia kayaknya lagi di London ya. Oh. Misalnya gini, even dia pun udah menikah, kalau dia misalnya ketemu sama gue dimanapun, gue pasti akan tarik dia gitu. Oh gitu ya. Jadi Iya. jatuh hati lagi Iya. gitu ya. Dia yang cowok yang paling terbaik di dalam hidup gue. Kenapa? Ya Paulo. Kenapa? Karena- Ini bisa mungkin jadi penilaian netizen Karena ya? gini, dia bisa terima gue apa adanya. Iya. Dengan segala kebusukan gue, kejahatan gue, segala macem. Terus gue tuh baru pertama kali ngerasain yang namanya kehangatan di dalam satu keluarga. Ketika gue pergi ke Itali, gue Iya. dijemput sama bapaknya, Iya. gue dimasakin sama ibunya, pakaian gue dicuciin, kita tidur bareng sama keluarga, kita makan bareng. Itu baru gue rasain sama Paulo. Selebihnya gue nggak pernah ngerasain itu. Dan Paulo dan keluarga tahu lu kayak gimana? Tahu banget. Tahu banget. Tahu banget. Dan mereka kayak nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Dan
putusnya pun tuh gara-gara kegilaan gue. Waktu itu kan gue di Indosiar itu kan gue dapat 4 program, ada bintang Patura lah, stand up komedi lah, segala macem gitu kan. Akhirnya gue nggak punya waktu untuk bertemu sama dia. Biasanya gue ketemu sama dia 2 minggu sekali ke Itali. Akhirnya gue nggak bisa ketemu sama sekali selama 4 bulan. Akhirnya pikiran gue kacau dan akhirnya gue yang pikirnya yang enggak melulu. Akhirnya kita putus gitu. Oh, berarti bukan karena ulah dia? Bukan. Nih? Oh, tiba-tiba itu semua salah gue. Kayak misal diajak nikah gimana? Mau banget gue. Mau lu? Iya, nggak usah dia nggak usah ngajak gue nikah, gue yang akan ngajakin dia nikah. Jadi gue tuh udah punya planning ketika pandemi ini udah selesai, gue mau keliling Eropa. Siapa tahu gue bisa ketemu sama dia dan gue bisa mengutarakan kesalahan gue. Gue minta maaf kalau dia masih bisa terima gue mau. Kalau dia nggak bisa terima gue paksa. Oh. Oke, coba misalnya Paulo ada nonton video gue nih misalnya. Gue sih yakin ya. Iya. Gini, sebenarnya tuh Paulo tuh udah 3 tahun ini blok gue di WhatsApp. Tapi gue yakin dia pasti kepoin gue di sosial media. Stalking. Iya. Misalnya lo, ini Paulo lagi ngomong nih, lo pengen ngomong apa sama Paulo? Gue mau ngomong apa? Ya gue gak mau ngomong apa, gue cuma bilang I miss you so much gitu aja. Oh. Dia tuh semuanya tuh overall tuh dia tuh best banget. Dari segala seks. Memenuhi. How he treat me. Iya. Romantis. Iya, itu semuanya udah. Ke anak lu juga. Perfect banget. Iya. Ke anak lu juga. Iya. Jadi satu-satunya orang yang pengen lu nikahin adalah Paulo. Dia. Gak ada yang lain. Gak ada. Cinta mati lu, men. Cinta mati gue, Paulo. Paulo Italo Puzzoni namanya tuh. Kalau dia punya istri gimana? Gak peduli, gue suruh dia cerai atau enggak lu jadiin gue yang kedua. Jadikan aku yang kedua. Karena gue tahu gue yang salah soalnya. Oh. Nah, oke, jadi emangnya lo? Kenapa gue? Gak ada yang jadi. Dia mandel mulu ya. Nih, tapi lu ketika punya anak yang berikutnya nih, keempat, lu pengen punya anak lagi nih? Mau. Nggak menikah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena apa? Ya karena gue pengen punya anak 4. Kenapa harus punya anak lagi? Lu kan udah punya 3. Iya, sebenarnya sih kalau gue pikir-pikir sekarang, gue tuh nggak mau punya anak lagi. Gue takutnya nanti kasih sayang gue tuh terbagi-bagi lagi, ya kan? Gue pengennya fokus sama yang kecil. Tapi gue balik lagi, gue pengen kayak orang tua gue punya anak 4. Oh, jadi kayak nyokap bokap lo gitu ya? Iya. Oh. 4 dan 4-4-nya jadi gitu. Dan lu membagi waktu lu dengan anak tuh gimana sih, Nik? Ada keluarga yang oke, weekend adalah family time. Ya, lu gimana? Ya sama kayak gitu. Cuman kan alhamdulillahnya gara-gara pandemi ini jadi gue selalu sama anak-anak. Semua tinggal sama lu? Semua tinggal sama gue. Dan gue tuh selalu dapat kalau di pengadilan tuh gue selalu yang menang gitu. Jadi hak asuh tuh selalu di gue. Oke, Nik, kan anak lu yang paling gede kan udah SMP. Iya, kelas 1. Dia kan udah pasti bisa mikir segala-galanya. Banget. Ketika dia melihat berita yang tidak baik soal lu, gimana tanggapannya? Nah, inilah keistimewaan anak-anak gue. Anak gue yang pertama itu dia tidak peduli sama yang namanya siaran Indonesia. Iya. Jadi dia nggak dia itu termasuk orang yang sangat demokratis, liberal atau apa ya namanya itu gue bingung. Jadi apa yang dia lihat di TV atau di sosial media dia nggak akan peduli. Yang dia tahu adalah ketika miminya di rumah, mengurus anak, ya kan, bertanggung jawab sama anak-anaknya, semua kebutuhan anak-anaknya dipenuhin. Jadi ya udah nggak ada masalah. Pernah nggak sih dia komplain sama lo? Nggak pernah. Anak gue tuh pesantren loh yang pertama. Yang paling gede, cewek ya? Cewek. Iya. Tapi ketika dia lagi di Bali dia pakai bikini. Lu seterbuka apa sih sama anak lu? Terbuka banget lah. Misalnya anak lu punya pacar gitu. Anak gue belum punya pacar, alhamdulillah. Tapi gue selalu bilang sama anak gue, kalau punya pacar carilah orang laki-laki yang bertanggung jawab gitu. Karena gini, nih kita sudah menemui berbagai macam laki-laki. Apa yang lu akan utarakan sama tapi anak lu? Tapi gue belum pernah sama anak pang sih. Sama Gofar gue belum pernah loh. Iya belum. Jadi kalau ada yang ngomong, ih pasti Gofar udah pernah gini, enggak, belum. Tadi gue tawarin ini kan dari 15 menit. Tapi 15 menit gak mungkin lah. Gue udah lama banget soalnya gak begituan. Kalau 15 menit tuh bikin puyeng kepala gue. Iya, berapa lama? Biasa sejam lah ya. Terakhir gue sehari sebelum pas lebaran ya. Tapi itu lama 3 jam. Tapi ini terbuka apa sih? Misalnya anak lu tiba-tiba pengen ngobrolin soal hal-hal dewasa sama lu terbuka? Terbuka dong. Gue bilang sama anak gue yang perempuan, kalau kamu melakukan hubungan seks di usia kamu sekarang, kamu udah akhir balik, kamu akan hamil. Kamu mau jadi ibu muda begini nih.
Dulu udah dikasih tahu. Tapi gini nih, bener sih, pendidikan seks itu kan sangat tabu di kita ya. Iya. Kita tuh pasti taunya dari teman kita, atau nyari tahu sendiri lewat film. Oh seperti ini loh caranya seks gitu kan. Tidak pernah diajarin sama orang tua kita, karena menurut itu tabu. Kalau lu enggak? Oh enggak dong, harus dari dini lah. Anak zaman sekarang tuh lebih dewasa dibanding anak zaman dulu. Betul. Gitu. Jadi dari sekarang tuh gue udah kasih benteng ke anak-anak gue. Kalau lu melakukan ini, lu akan jadi begini, masa depan lu akan curam segala macam. Karena gue senak-kenakannya gue itu tidak pernah melakukan yang namanya hubungan di luar nikah. Jadi pas saat gue menikah pertama kali, ya gue baru jebol perawan gue nikah dulu. Dan gue hamil. Gue tuh nggak pernah yang namanya hamil di luar nikah. Serius lu? Sumpah demi Allah. Lu jebol perawan pas nikah? Pas jebol perawan pas nikah. Udah operasi kali? Tinta, gue baru operasi kemarin pas sama Dipo. Jujur, jujur. Iya. Saksinya banyak. Iya. Hadiah gitu ya? Iya hadiah. Sebenarnya sih enggak plong-plong banget, tapi gue pengen pasangan gue tuh menikmati senikmat-nikmatnya gitu. Oh berarti lu tuh tipikal orang yang nge-treat banget Oh pasangan. iya dong, gila. Gue tuh lebih best daripada pelacur, asal lo tahu. Oke, misalnya nih semua lobangan sama misalnya. Iya. Kita dulu bilang. Iya. Apa yang membedakannya? Oh treatmentnya dong. Parah. Jangan pada ketawa lo. Tapi itu bener Pak. Maksud gue ketika lo sayang sama seseorang ya lo harus all out lah melakukan apapun. Iya, karena di pasangan lo. Iya. Kalau Bangor depan gue deh gitu ya. Sama gue deh bareng gitu kan. Jangan lu di belakang gue deh. Iya, gue selalu menawarkan. Tapi yang udah di belakang lu ya. Di belakang gue juga. Kenapa sih Nick? Kenapa sih Nick? Lu kan lu udah sebebas itu. Kenapa sih? Gak ngerti. Lu tanya deh. Enggak kenapa? Gue gak tahu. Lu pasti punya penilaian dong. Gue gak ngerti. Mungkin dia udah imajinasinya terlalu tinggi. Gue tuh gini ya. Ketika misalkan gue punya pasangan lu. Iya. Misalkan ya. Lu misalkan selingkuh. Tapi selingkuh jangan sama perek gitu. Bisa gak? Ya, jangan sama perek yang lu bayar, yang bisa dipakai sama supir truk atau sama siapa gitu. Misalkan lu punya pasangan Nikita Mirzani yang Nikita Mirzani juga udah terkenal gitu kan di seluruh Indonesia. Duitnya banyak. Bahkan di Asia duitnya gitu. Banyak. Parah. Kalau masalah duit jangan ditanya. Jangan. Ya kan? Iya. Tapi ketika misalkan gua punya pasangan ternyata dia pas selingkuh sama perek dan dia bayar 1,5, 2 juta, kan gue sakit hati. Iya. Ngerti gak? 2 juta nih. Iya, Mas, kalau lu misalkan selingkuh, Nick, cowok lu selingkuh sama si artis ini. Yeah. Wah, gue senang. Gue bakal bilang, bisa gak lo ngomong sama artis ini trisam yuk gitu. gitu loh. Tapi ketika ece-ece sama perek kan gue geli sendiri gitu kan. Iya, betul. Ya kalau misalkan lo ngentot sama tuh perek gak pakai kondom, kalau enggak lu yang kena. Gue yang kena. Betul, lu ciuman gak sama tuh orang? Gue juga gak tahu. Anjing kan. Lu paham gak perasaan gue? Iya. Sama. Minum dulu. Iya. Lu udah ngerti kan perasaan gue? Ngerti. Itu di bawah minum. Iya. Minum dulu biar adem. Oke. Padahal lu udah sebebas itu ya. Kenapa pasangan lu masih kayak gitu? Itu yang masih lu pertanyakan. Gue sampai sekarang jujur ya, gue nggak pernah temuin jawabannya. Sampai sejauh ini. Ketika gue pernah pakai hijab, lo tau pasti tahu dong gue pernah pakai hijab. Iya. Gue tuh selalu mencari jawaban. Kenapa ya? Kok pasangan gue begini? Gue tidak pernah melakukan perselingkuhan. Gue nggak pernah cheating sama laki-laki di WhatsApp atau dimanapun. Tapi kok pasangan gue begini? Gue tuh selalu mencari pertanyaan seperti itu, tapi gue nggak punya jawaban. Gitu. Oke. Nick, waktu itu lo pakai hijab. Kan gue sempet WhatsApp lo kan. Iya. Gue pengen upload video. Iya. Gue minta izin. Nih gue mau upload video ini, boleh apa enggak gitu kan. Dan lu gak apa-apa. Soalnya gue gak enak kan sama mungkin lu punya pasangan atau apa ya, gitu kan. Ya lu kenal, lu gak usah belajar tolol deh. Iya gitu kan. Akhirnya ya udah Far, upload aja gitu kan. Oke, ini ngomongin soal yang pakai hijab gitu kan. Gue menyangka dan banyak netizen menyangka bahwa lu pakai hijab karena pengen masuk Dewan Legislatif, bener gak? Enggak. Gue pakai hijab mencari ketenangan. Karena gue pikir dengan gue mengenakan hijab, gue menghindari pergaulan malam. Di situ gue bisa menemukan ketenangan, healing, gitu kan. Mencari jawaban yang gue cari. Ternyata enggak. Oke, jadinya lu tidak menemukan diri lu di situ. Enggak.
Semakin lu dihantui gitu. Semakin gue dihantui, malah gue selalu dikasih kayak mimpi-mimpi yang dikasih lihat wujudnya secara jelas gitu. Dan membuat hidup lu gak tenang. Gak tenang. Oke. Tapi maksudnya gini loh, kadang-kadang kan orang suka salah persepsi ya gitu kan. Kayak misalkan gue pakaian gue seperti ini, orang tuh menganggap kayak gue tuh gak pernah sholat, gue tuh gak tahu yang namanya agama seperti apa gitu. Padahal tuh salah. Gue tuh ngerti banget sama yang namanya agama yang gue anut. Yang namanya sholat tuh gue pasti sholat. Dan lu percaya sama agama lu? Percaya dong. Dan agama yang gue anut itu adalah agama yang sangat simpel. Ketika lu melakukan kesalahan, ya lu bertobat. Gitu. Cuman kan kalau di sini kan semua segala sesuatu kalau kita ngomong agama itu kan kayaknya berasa kayak kompleks gitu. Kompleks banget ya gitu, dan kayaknya serem banget gitu kan. Tapi enggak sebenarnya enggak gitu. Manusianya itulah yang bikin sulit semua. Oke, jadi sebenarnya agama itu sebenarnya mempermudah ya. Mempermudah. Semua agama tuh mengajarkan hal yang sama, kebaikan, tidak boleh melakukan kejahatan. Kalau lu melakukan kejahatan ada konsekuensinya. Iya, betul. Iya. Dan lu percayakan hal itu? Percaya dong. Jadi ketika lu dibilang ateis lu bukan ya? Bukan ya? Lu masih percaya ya? Percaya. Tuh, ini kita bukan ateis. Gue belajar semua agama. Oke. Nah, gimana lu menanggapi omongan netizen ketika lu lagi berhijab tiba-tiba langsung upload foto bikini saat itu? Iya, kenapa? Emang gak boleh? Iya. Lu nanggapinnya gimana? Ya biasa aja. Diemin aja? Diemin aja. Tapi ketika lu kan sering urusan gue sama Tuhan orang gak perlu tahu. Iya. Ya kan, gue bukan kayak orang-orang lain yang ketika gue bersedekah, ketika gue mau melakukan hal kebaikan gue panggil orang. Gak perlu. Dibikin media. Gue tuh malah senengnya ketika gue melakukan kejahatan orang lain harus tahu semuanya. Termasuk yang ojek online. Ya. Yang ojek online kemarin ya, yang di depan rumah lu. Iya, itu parah Pak. Itu udah, kacau banget. Itu udah kayak rumput, lo tau gak? Karena kan mereka pada pakai jaket hijau kan. Iya. Pas gue awalnya gimana sih awalnya? Jadi gini, gue itu sering banget yang namanya kasih uang kan. Tapi orang-orang yang terpilih. Iya. Gitu kan gue punya tim kayak lu cari deh nih, misalkan 5 orang yang terpilih, nanti kita order makanan. Ketika order makanan, nanti gue yang keluar gitu kan, baru gue kasih uang. Ternyata mereka tuh menggunakan kesempatan itu untuk datang ke rumah gue minta uang. Jadi rame-rame tuh. Iya, dan gue tanya, lu ngapain pada ke rumah gue? Iya Mbak Niki, soalnya kan Mbak Niki kita lihat di YouTube-nya suka bagi-bagi uang, jadi kita kesini mau minta uang. Wah ngentot lu semua. Begitu. Sebenarnya kalau Pak RT datang loh. Pak RT datang? Iya. Terus gimana tuh? Karena mereka gak mau pulang Pak. Gue bingung. Gue sampai telepon Iam, gue sampai telepon Dea. Iya. Ya karena kan sedekah karena kita mau kan. Mau, jangan bukan dipaksa. Betul. Iya, kalau dipaksa kan jadi aneh. Gue gak mau kalau dipaksa itu. Oh, jadi kayak merasa lu bikin, kayak kita undang media semuanya. Iya, karena gue gak mau melakukan hal kebaikan itu. Karena gue untuk memperlihatkan ke orang banyak gue nih baik, gue gak mau kayak gitu. Ada gak sih lu ngasih sedekah yang gak orang-orang tahu, ada gak sih? Ada. Banyak. Apa coba satu? Jadi orang tahu dong sekarang. Gak apa-apa. Di gue. Ini kan gue yang nanya. Nanti orang tahu dong. Ini kan gue yang nanya. Oke, bikin masjid. Yang bener loh cuy. Iya. Di mana? Di Bandung. Di Bandung. Lu bikin masjid? Di Jogja. Di Jogja pernah? Iya. Bikin masjid. Dan gue sampai detik ini, sampai sekarang gue selalu membantu orang-orang yang di Sukabumi. Jadi di Sukabumi sebelum ada pandemi COVID-19 itu ada gempa bumi di Sukabumi. Iya. Bahkan orang yang berkepentingan di Sukabumi aja tidak mengasih dana untuk membenarkan itu rumah-rumah yang rusak. Tapi gue beserta Kak Fitri itu memberi voucher untuk mereka membeli bahan bangunan untuk membangun rumah mereka lagi seperti biasa. Dan orang nggak tahu. Lu nggak undang media gitu? Minta dong. Serius lo cuy? Sumpah, lu tanya ke Sukabumi, nih kita ada nggak ngasih voucher buat beli bahan bangunan? Oh. Dan itu vouchernya tuh besar loh, sampai 5 juta loh satu kepala keluarga. Satu kepala keluarga? Iya. Lu bayangin berapa kepala keluarga yang rumahnya hancur di Sukabumi. Iya, lu gak bikin konten YouTube kayak orang-orang gitu? Dong. Kayak orang-orang. Bosnya Iam dong. Yang dulu bosnya Iam, sekarang gua. Gua bosnya Iam. Iya. Apapun kalian mengusik tim gua yang akan maju duluan. Iya, tos dulu. Itu air putih kalau gak salah. Enggak, yang air putih yang udah habis nih. Iya. Sukabumi, Jogja segala macam. Dan lu nggak pengen gitu untuk orang-orang tahu gitu nih? Gue tuh kepengennya dari dulu, kenapa ya, hal-hal yang gila aja yang gue pengen sebarin gitu ke orang-orang. Mungkin orang-orang yang tahu lu jadi kayak berpikiran berbeda ya. Satu lagi, gue itu sampai detik ini gue tuh selalu kasih gaji ke guru-guru Makassar.
Guru-guru Makassar? Iya. Maksudnya? Jadi ada guru Makassar itu yang memang gajinya tuh kecil banget dan akhirnya gue yang akan kasih gaji mereka semua. SD? SD, SMP, SMA. SD berarti banyak dong? Banyak. Wow. Iya, itu ada gue selalu kontekan itu sama Ustadz Maulana. Jadi tiap bulan sampai sekolah itu runtuh baru gue stop. Cuy, kalau misal orang lain tuh bisa jadiin konten loh cuy ini. Cuy. Enggak lah, gue sukanya konten yang gila-gila aja. Gue tuh demen banget dengan kehuru-haraan diri gue gitu. Iya. Kayak gini-gini lu belum pernah ngomongin nih? Enggak. Ini kalau lo mau lihat nih, tiap bulan gue transfer nih. Serius lu cuy? Nih, gue kasih lihat ya. Iya, iya. Di Sukabumi? Enggak, di Makassar. Nih kayak gini, gue tuh. Wow. Tiap bulan gue harus keluarin uang segitu. Wah, gokil. Wah, gokil. Dan itu orang nggak tahu. Sebenarnya kalau gue mau jadiin konten untuk nyari simpatik para netizen Indonesia bisa aja. Iya. Tapi gue nggak mau lakuin itu. Wah, Gitu. yuk. Karena lu kepengen. Apa yang mendasarkan lu melakukan hal itu nih? Karena gue tahu hidup itu nggak langsung jadi gampang. Hidup itu kayak gue pernah merasakan hidup jadi orang susah. Jadi gue menghargai gitu. Sesusah apa sih lu dulu? Nggak susah-susah banget sih. Bener gak? Ini kita nanya rumor nih ya, Iya. bener apa enggak ya? Iya. Bener gak katanya sebelum sehari ini lu yang mau diorbitkan sama Anang? Iya. Bener? Anjing, lu dapat dari mana? Anjing. Itu ceritanya sedih loh. Gue bisa berurai air mata loh kalau gue ceritain di sini. Katanya lu udah salon cantik-cantik gitu ya? Iya. Kenapa Jadi sih? gini, dulu waktu gue direkrut sama Anang Hermansyah, dulu gue disuruh apa tuh namanya, daur ulang ya, lagu temani aku rembulan diriku lagi gitu. terbakar Itu Dayanti. cinta. Oh ya, dulu Anang itu tinggal di Rukop di Pondok Indah. Iya, di hijau ya? Iya, Iya. jadi gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue dan sama temen gue yang terpilih untuk ngebawain lagu itu dijadiin yang terbaru. Udah nyokap gue di ruang ICU, ya kan, abis di kemo. Tuh, gue kalau ngomong gitu gue nangis kan, nggak lucu dong, Gofar. Iya, nggak apa-apa. Nggak. Nyokap lo udah di ICU terus? Iya, nyokap gue di ICU, dia kena, almarhum itu kena kanker rahim. Oke. Terus nyokap gue tuh gini, kita tuh punya kebiasaan ketika kita lagi nonton TV sama-sama, nyokap gue tuh kan suka banget sama yang nama lawakan. Dia suka selalu bilang, ih pengen deh Niki kamu tiba-tiba bisa satu panggung sama Haji Bolot, sama almarhum Omas, kayak gitu kan. Terus gue yang ngebayangin, tiba-tiba gak tahu kenapa temen gue ngomong, Nik lo mau gak kita duet nih, ditawarin sama Mas Anang Hermansyah. Oh masa sih gitu, ya kita ke situ dulu. Terus gue bilang sama nyokap gue sebelum masuk ICU, gue bilang, Ma aku mau ke tempatnya Anang Hermansyah. Oh yang suaminya Krisdayanti ya katanya. Iya gitu. Terus ya udah mah aku ke situ dulu ya. Pas lagi recording gitu kan, nyokap gue tiba-tiba masuk ICU dan gak bisa lagi ngomong segala macem, cuman pakai alat gitu-gitu. Gue selalu berdoa sama Tuhan kayak kayak Tuhan gitu, kalau emang ini jalan untuk menuju gue bisa membahagiakan orang tua gue mau gitu, walaupun nyokap gue ada di ruang ICU gitu. Ternyata setelah lama 4-5 bulan gue recording terus sampai gue ketemu sama yang namanya Loli, ya kan. Terus gue ngobrol sama Mas Anang, kita pergi ke Singapura segala macem. Terus tiba-tiba masuklah sehari ini gitu. Akhirnya semuanya buyar dan nyokap gue akhirnya di situ tambah tadinya seneng gitu kan, kayak gue kasih semua rekaman. Dulu kan gue masih pakai Nokia, ya dulu tuh nggak ada yang namanya Apple. Gue pakai Nokia, mah lihat deh mah, Niki habis rekaman ini gitu kan. Oh iya, aku ketemu sama Mas Anang, salam ini ya. Iya, terus tiba-tiba gue nggak tahu kenapa Mas Anang langsung sama Syahrini gitu, terus lagunya diambil sama Syahrini. Gue langsung yang kayak, terus nyokap gue tiba-tiba langsung masuk ICU-nya, tapi bukan ICU yang biasa gitu, yang bener-bener harus intensif, yang orang pun kalau masuk harus pakai apa tuh, baju ya, gitu, APD kayak gitu kan. Terus gue yang mungkin ini belum jodoh gue gitu. Terus ya memang ternyata Tuhan dengan keikhlasan dan mungkin tetesan air mata yang keluar dari gue saat itu memang tetesan air mata yang gue bisa bilang apa ya, kayak ini suatu pemohonan untuk gue, kayak ya Allah,
gimana ya caranya, kok begini banget, gue harus mengorbankan ini demi ini segala macam. Akhirnya Tuhan ijabah doa gue, dan sampai sekarang gue bisa jadi Nikita Mirzani yang sekarang itu ya dari cerita itu gitu, dari cerita Syahrini itu. Gitu Gofar. 6 bulan loh gue di ruko itu, siang malam. Tapi sekarang kalau lu tahu aja. Tahu dong, gue kan tahu soal diri lo. Iya Hebat dong, loh. hebat dong. Tapi sekarang lu membuktikan semuanya kan? Gue buktiin gini, kenapa gue bisa buktiin semua? Karena seiring berjalannya waktu tuh banyak banget orang-orang yang gak suka sama gue, Gofar. Dari gue dibilang hamil pura-pura, ya kan? Settingan semua. Iya, masa gue dibilang hamil pura-pura. Iya. Terus ada juga yang bilang, oh nih kita banyak laporan polisi, hati-hati lo nanti lahiran di kantor polisi kayak gitu. Jadi gue kenapa gue menyombongkan diri gue sekarang? Gue itu menyombongkan diri gue tuh bukan untuk halayak ramai, tapi untuk orang-orang tertentu yang mencoba merendahkan diri gue gitu. Cuman kadang-kadang tuh orang suka underestimate aja. Kenapa Gofar. sih? Kenapa? Letoy. Aduh. Tapi kan semua orang sekarang sudah tidak meng-underestimate diri lo, cuy. Sebagian masih sih. Kemarin tuh sidang vonis gue sama Ahmad Dipoditiro Latif, ya kan. Ternyata gue memenangkan kasus dan akhirnya gue tidak dipenjara. Padahal banyak sekali di luar sana yang kepengen banget gue tuh dipenjara gimana pun caranya. Pokoknya Nikita Mirzani ini harus dipenjara. Ternyata mereka tuh nggak bisa dapat apa yang mereka inginkan gitu kan. Lillahi ta'ala ya Gofar, gue cuma di konten lo doang nih. Sepeser pun 5 perak pun gue gak keluar uang untuk kasus ini. Harta gono gini gak dapat? Enggak. Dan gue bener-bener pure menang itu secara apa namanya, secara normal gitu loh. Banyak kan orang bayar ini itu segala macam. Makanya gue tuh berterima kasih banget sama yang namanya Pak Hakim, jaksa, lawyer gue, teman-teman gue yang mendukung. Gue tuh nggak ngeluarin uang yang namanya 5 perak pun gue nggak ngeluarin uang gitu kan. Akhirnya gue nggak dipenjara gitu kan. Ya mungkin sebagian masih kesel sama gue. Kok bisa sih Nikita Mirzani ini kok bisa nggak dipenjara gitu. Padahal dia nggak salah, orang-orang taunya gitu. Padahal dia salah. Padahal kan kalau mau dilihat buktinya ternyata di pengadilan gue nggak salah. Iya. Gitu. Jadi sampai detik ini pun masih ada orang yang benci sama gue. Tapi gue jadiin itu sebagai leluconan gue aja dan sebagai ini aja, narik uang gue gitu kayak oh ya lu hina gue aja nggak apa-apa, yang penting gue dapat endorse gitu. Semakin lu hina gue semakin gue terkenal. Iya. Pokoknya semakin banyak haters itu tidak akan mengurangi kekayaan gue. Itu aja sih. Dan lu menganggap haters itu gimana? Haters itu adalah fans yang tertunda yang sebenarnya tuh dia pengen banget jadi diri gue. Fans tertunda. Iya. Kata-kata yang bagus. Tapi dia nggak bisa jadi gue. Oke. Gitu aja. Oke. Jadi lu menanggapinya dengan santai? Dengan santai. Jadi gini, Gofar jujur ya, semua orang yang ngebully gue, rata-rata tuh gue cek keberadaannya, lokasinya di mana, rumahnya di mana. Rata-rata tuh orang yang tidak, dari segi keuangan tuh minim banget gitu. Jadi gue juga nggak bisa marah sama mereka. Mungkin mereka stres, mungkin mereka kayak bingung harus ngapain ya gue gitu kan. Apalagi lagi pandemi gini semuanya tutup, pekerjaan juga banyak banget yang di PHK. Jadi gue nggak bisa marah sama mereka. Jadi sekarang tuh kalau misalkan ada yang menghina gue jadiin bercandaan aja. Kadang-kadang gue balas dengan bercandaan juga gitu. Atau pengen kenal banget sama lu kali ini? Sebenarnya kalau mau pengen kenal sama gue sih bulan-bulan ini memang pengen ngadain jumpa fans sih. Di mana? Beneran, di mana? Hei gendut, lu ngapain pada tidur? Parah lu. Ini tim gue pada gendut, jadi pada lemah. Bawahannya kalau nyender tidur. Kena AC. Di mana? Gue belum tahu itu. Iam sama Dea yang bakal ngurus. Gue juga punya. Apa syaratnya untuk datang? Nggak ada, datang aja. Gue tuh juga punya yang namanya konten baru ya. Nikita nikah yuk gitu. Jadi gue akan menikahkan secara gratis. Dari cincin kawin, baju pernikahan, catering, penghulu, semua gue siapin. Orang-orang yang sudah menikah tapi gak punya cukup uang gitu ya? Orang-orang yang mau menikah tapi gak punya cukup uang, itu akan gue nikahin. Akan bikin itunya? Iya. Wow. Gitu. Jadi cara ikutannya gimana? Berdasarkan dari cerita ya. Cerita yang menarik.
gitu. Kayak kemarin tuh Lauren tuh wes dari Banten survei. Serius lu biayain semuanya tuh? Gua biayain. Buat gua itu uang tuh nggak dibawa mati, Gofar, ya kan. Pokoknya prinsip hidup gua itu adalah membahagiakan orang yang bisa gua bahagiain selain keluarga gue. Gokil. Oke, ini ngomongin soal orang-orang yang datang mau pengen jumpa fans sama Nikita Mirzani. Datang aja, asal jangan bawa golok, celurit, bawa melotok. Itu di mana? Di Instagram ada pasti ya? Ada. Tapi Instagram lu kan mau di-ban. Iya, di-ban mulu anjing entot. Kenapa sih di-ban sih? Sebenarnya nggak di-ban. Gara-gara apa sih? Sebenarnya ada salah satu orang yang benci banget sama gue, yang pengen Instagram gue lenyap aja supaya gue nggak bisa huru-hara. Dan dia punya kuasa untuk mengontrol Instagram. Bukan punya penguasa, yang penting punya uang aja. Jadi kalau lo mau menghilangkan akun verified, apalagi itu udah ada di Wikipedia, itu segala macam, 400 juta lo harus keluarin. Serius lo Ci? Iya, jadi lu pikir nggak siapa yang bisa ngeluarin 400 juta kalau yang AdSense-nya kurang dari 2 miliar? Ya. Oh, tapi gue pernah lihat itu nggak di-ban. Oh, itu nggak di-ban. Emang ada kesengajaan. Buktinya gue huru-hara di story nggak hilang-hilang. Betul. Tapi lu terakhir ngupload itu kan 6 hari yang lalu kan? Loh, kemarin tadi malam kalau kalian misalkan lu nonton nggak? Gue marah-marah. Di mana? Nggak di-ban di story. Oh, tapi kalau feed emang lu nggak mau upload? Enggak, gue nggak mau upload. Oh, pilih-pilih gitu kan? Oh, nanti gue akan upload foto berdua sama lu pakai Scoot. Iya, yoi dong. Iya kan? Oke, berarti ada orang yang banyak ngebenci lu, Nick. Nick, apakah hidup lu tenang sih, Nick? Tenang. Kenapa, Nick? Karena orang yang benci, Nick. Orang yang benci gue kan gue nggak kenal. Lu lagi lah ada gila-gilanya. Dan lu gak mau. Masa gue harus mikirin orang yang benci sama gue? Dan lu gak mau tahu hal itu? Gue gak mau tahu lah. Yang penting gue dapat uang tiap bulan, tiap minggu, ya kan? Penghasilan gue jelas. Gue mau beli mobil gue bisa. Gue mau beli parfum gue bisa. Gue mau beli baju branded gue bisa. Mau beli rumah juga jadi. Bisa, ya kan? Iya. Ya ngapain gue mesti pikirin? Nah, gue pegang nih kontolnya. Tangan gue nggak bisa lihat kan ada di mana. Ayo di mana yo. Dia kalau nyebut biji sih. Iya. Tapi ini lu pernah nggak sih bacain komen gitu kan lagi iseng-iseng gitu? Pernah dong. Lu nggak kesel? Enggak. Kenapa? Ya lucu aja mereka. Oh, lucunya gimana? Lucu aja maksudnya gini, udah jelong, miskin, hina gue, kayak tolol banget gitu. Jadinya jadi bahan bercandaan. Jadi bahan bercandaan. Oh. Kalau yang menghina gue orang kaya, punya gedung, pengusaha, dah baru gue jiper. Tapi kalau masih orang miskin gitu kan, makan pun sulit, nggak ada kerjaan, gue nggak jiper. Oke. Ini kalau ngomongin soal yang namanya teman-teman kaya gitu kan, atau yang punya nama atau artis gitu ya? Gue nggak punya teman artis terkenal. Serius lu? Enggak. Itu tadi Billy. Emang terkenal? Nick, ada gak sih Nick kayak gini Nick? Biasanya kan kalau ngomongin di belakang kan udah lumrah ya buat lu ya? Iya. Ada gak sih yang lu kegap? Dia ngomongin di belakang terus lu gapin? Pernah dong. Ada. Lu gapinnya gimana? Jadi waktu itu lagi ada acara teman. Dia nggak tahu kalau gue tuh datang karena dia pikir gue tuh kan paling malas namanya datang ke undangan. Kenapa? Gue tuh sering banget diundang-undang brand besar. Karena malas aja gue ketemu orang-orang fake. Oh. Gue tuh sering banget gue itu tipikal artis yang tidak pernah meminjam barang-barang brand besar. Gue beli. Banyak lo yang minjem lo. Gue beli. Lo boleh tanya. Gue beli dari Gucci, LV, Hermes. Cuy, banyak yang minjem. Dior. Banyak yang minjem akhirnya dipalak. Nah, gue beli, lo boleh tanya, gue beli, gue nggak pernah minjem kayak artis-artis itu, ya kan? Dan gue males dateng, gitu. Nah, se-fake apa sih kehidupan artis di TV gitu? Kayak lo nggak tahu aja, lo kenapa sih pengen bakal tahu dari bacot gue? Lo kan tahu Gofar, please deh Gofar, jangan jadi huru-hara deh Gofar. Se-fake apa sih? Fake banget gitu. Bisa jadi, dimongin belakang tuh udah lumrah ya? Iya, jadi gini, kadang-kadang tuh netizen tuh memang suka ditipu. Jadi netizen Indonesia itu memang kita nggak bisa pungkiri mereka tuh demen banget sama hal-hal yang menyangkut tentang kemanusiaan, walaupun itu pura-pura gitu, settingan. Mereka tuh seneng disuguhin kayak gitu. Mereka tuh malah nggak bisa terima ketika artis itu melakukan sesuatu yang emang sereal-realnya, memang kenyataannya seperti itu. Gitu. Termasuk lu waktu pernah ada PSK ya? PSK. Iya. Lu ngasih duit ya? Ke iya, dia? gue ngasih duit. Iya, itu ceritanya gimana? Ya mau ngasih aja. Karena gini loh,
Kita tuh Apa nggak. pandangan lu soal PSK? Gini. PSK itu melakukan pekerjaan sebagai PSK itu bukan semata-mata dia mau jadi PSK aja. Ada juga sebagian orang memang mau jadi PSK karena demen dientot. Ya kan? Karena emang passionnya di situ. Karena memang passionnya ketika dia di hewe gitu kan, Iya, wow, gitu kan, oke. yang gimana banget gitu. Iya. Ada juga yang PSK melakukan pekerjaan itu karena keuangan, Oh, ekonomi ya? Ekonomi untuk membiayai anaknya, keluarganya, saudaranya gitu. Jadi ketika gue dapet PSK yang memang dia membiayai keluarganya, anaknya, sampai dia bilang, Kak, aku kalau nggak jadi begini, aku mau kerja apa? Apalagi lagi COVID begini, semuanya tutup. Tadinya tuh aku nggak jadi begini loh, aku tuh kerja di restoran loh gitu. Akhirnya dia harus memutar haluan gitu menjadi PSK. Jadi gue tuh hormat banget sama yang namanya PSK itu gitu. Tapi kan kalau PSK yang ada di lingkungan artis itu kan bukan untuk kepentingan keluarga ya. Karena gaya hidup. Untuk gaya hidup ya. Gaya hidup. Dan itu tidak dipungkiri banyak yang terjadi artis yang jadi PSK. Bener, ada yang emaknya jadi kasir. Oh, jadi manajernya. Ya kan? Ngikutin anaknya terus. dientot, emaknya yang terima uang. Iya. Ada. Emaknya di kamar sebelah. Ada. Ci. Biasa di Singapura ya. Di parah. Kalau nggak Singapura KL. Udah itu aja sekeliling itu aja lah. Itu udah lumrah. Itu udah terjadi lumrah banget. Kalau lu menanggapi artis yang dia sebenarnya udah kaya, cuma pengen gaya hidupnya tuh yang ketinggian banget, akhirnya dia menjadi PSK. Lu menanggapinya gimana nih? Ya sebenarnya itu Urusan dia. Urusan masing-masing aja sih gitu kan. Ya PSK itu juga sebenarnya nggak bisa disalahin dari zaman dulu lah, dari zaman kapan tahu juga. Banyak yang udah bilang ada. Prostitusi adalah kegiatan tertua gitu kan. Iya udah ada dari dulu. Ya kan kalau lu mau melancarkan bisnis aja harus bawa PSK. Lu mau tanda tangan nih, ya kan harus ada PSK. Lu mau gimana? Iya betul. Tiba-tiba PSK ditangkap-tangkepin, Iya, nggak masuk akal, Bor. Iya. Tapi kenapa Nick ya? Kalau PSK yang ditangkap-tangkepin ya, selalu ceweknya yang diekspos, cowoknya enggak. Kasian kan? Iya. Gue itu pernah terjadi sama diri gue, cuy. Lu jangan pura-pura nggak tahu ya. Iya, gue tahu. Iya. Gua kencingin nih. Iya. Mama jangan. Iya. Kenapa cowoknya nggak diekspos sih? Karena punya banyak duit. Karena cowoknya tuh dibikin-bikin. Oh, iya. Ya gue nggak tahu ya. Mungkin itu kita juga nggak bisa memungkiri apa yang terjadi di negara gue juga nggak tahu ya. Maksudnya kayak segala sesuatu tuh bisa dibaca gitu. Kalau kita pintar gitu kan. Tapi kan kebanyakan negara kita itu warganya tuh nggak pintar-pintar banget, jadi mereka tidak bisa memilah-milih mana yang sebenarnya kejadian nyata atau yang disetting itu mereka nggak bisa memilih gitu, Gofar. Makanya kenapa gue pengen ada di DPRD ya. Gue mau membuat negara ini sebagai negara demokratis gitu kan. LGBT itu bukan satu kesalahan. Kita juga tidak mau dilahirkan sebagai LGBT sebetulnya. Betul. Ya kan? Tapi kenapa bukan pilihan? Bukan pilihan. Tapi kenapa LGBT itu tidak dihargai? Itu dia yang gue merasa kayak kayaknya kok negara ini kok gimana gitu. Ya. Apakah terlalu banyak orang munafik, Niki? Menurut lo? Jangan nanya gue, menurut lo aja, Gopar. Kadang-kadang berteman itu harus manfaatin satu sama lain loh. Betul. Itu penting loh. Itu betul. Iya. Karena kan biar seru aja. Iya, kita kan nggak selamanya bergantung sama TV ya. Bener. Karena kamu udah nggak laku di TV ya. Iya, nggak laku. Yang anjingnya nih adalah Nikita ini adalah mulutnya sombral tapi laku di TV. Sedangkan gue sombral enggak. Iya. Dia sombral tapi laku di TV. Kenapa nih? Lu sombral tapi laku di TV? Karena gue menghargai segala jeripayah mereka. Dari kru, kameramen, ya kan, terus sampai ke yang bagian makanan itu, PU itu gue menghargai banget mereka. Jadi dari mereka itu keluar dari mulut-mulut mereka ngomong ke atasan, kita tuh gini gitu loh. Dan memang gue secara real life-nya memang begitu. Nggak dibuat-buat. Gue tuh sayang banget sama yang namanya kru-kru, kameramen gitu. Gue tuh sayang banget gue. Jadi gara-gara itu lu laku di TV. Lu tahu nggak? Nikita Kepo itu ulang tahun di tanggal 16 Desember. Dan ini pakai uang, ini bukan giveaway ya, ini hadiah. Kalau giveaway kan never surrender ya. Betul.
Ada yang sponsorin? Iya. Ada yang sponsorin. Ini gue sponsor diri gue sendiri. Gue Pakai tuh duit lu? pakai duit gue. Nanti tuh tanggal 16 Desember nih kita kepo tuh akan mengasih hadiah 2 mobil, 3 motor, Ah, yang bener, 10 kulkas, AC segala macam pakai uang gue sendiri. Dan itu untuk departemen doang. Departemen TV? Departemen Produksi TV, doang? Produksi doang. Serius lu, Karena Ji? gue itu menghormati mereka dengan segala jeripayah mereka yang panas-panasan. Kalau gue kan sebagai artis, ketika belum siap gue nunggu di mobil. Iya. Adem-ademan ya. Adem-ademan. Mereka yang susah payah. Yang datang duluan mereka. Bener. Yang balik duluan mereka, yang balik terakhir mereka. Betul. Iya. Gitu. Wow. Cuman program Nikita Kepo aja yang bakal ngasih segitu banyak hadiah tanpa sponsor. Tanpa sponsor cuy. Tanpa sponsor cuy. Sponsor diem-diem kali. Enggak ada. Nggak Duit ada. gue banyak banget. Gue tuh kadang-kadang sampai bingung. Gue tuh ngabisin duit gue gimana caranya ya. Lu tanya Iam, sehari gue belanja tuh bisa ratusan juta. Oh, belanja apaan aja? Ya entah parfum lah, baju yang Buat rok, apaan? rok cuman dari bahan-bahan begitu doang harganya puluhan juta. Sombong aja cuy. Oh, karena pengen aja. Karena pengen aja Oh, gue. AC gitu. berapa duit AC? AC 45 juta cuy. Berapa biji? Dua. Berapa biji? Ini juga kayaknya Tete ini bakal gue gedein lagi. Oh iya aset. Aset. Sekarang kan 34D. 34D. Artis Hollywood aja pada dioperasi semua. Iya, udah lumrah lah. Udah lumrah lah operasi, udah nggak usah malu-malu, yang penting lo ada duit. Iya, Operasi iya. di rumah sakit yang bener, dokter Iya. yang bener, selesai. Nih, buat teman-teman di sini nih yang kira-kira kan banyak yang tabu soal operasi plastik ya. Di Indonesia ada banyak yang bagus ya? Banyak. Iya. Tapi lebih bagus di luar negeri. Thailand apa Korea? Thailand bencong dong. Oh, Korea. Ujung-ujungnya lo jadi kayak bencong-bencong. Korea. Korea oke. Oh, oke. Korea. Jepang, Hidung Jepang? gua Korea. Hidung gua Hidung lo Korea. Korea? Iya. Jepang? Oke. Bibir? Gini deh. Sebenarnya jangan lihat negaranya. Lihat saldo lu. Oh. Saldo lu itu banyaknya pantasnya di mana? Oh, tapi gini, ada agen yang soal operasi plastik kan? Iya, Ada agen di banyak Indonesia banget kan? agen. Banyak agen kan? Jadi gini, moto gue itu adalah manusia bisa berencana, tapi saldo yang menentukan. Oh, Oke? iya. Ya, setuju ya? Iya, setuju. Oke. Setuju. Tapi di luar negeri itu dari Jepang, Thailand sama Korea lu lebih milih mana? Korea. Korea. Kenapa Korea? Lebih bagus lagi Paris. Lebih bagus lagi Amerika. Amerika. Iya. Karena gini, kalau kita ngomongin Korea ya, Iya. kan udah hal yang lumrah ya kalau operasi plastik ya. Iya dong. Bahkan di sana lu bisa lihat di semua jalan orang abis Perban kayak orang, mumi, kayak iya, mumi. itu Iya, udah lumrah banget. udah lumrah banget. Banyak orang yang menghadiahkan anaknya 17 tahun untuk operasi plastik. Iya, Iya, jadi hal yang lumrah banget. lumrah banget. Oke. Selagi lu masih punya biaya, silahkan aja. Kalau lu udah nggak punya uang, ngutang, mau operasi plastik, Itu mau yang cantik, itu nggak tahu diri. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Oke. Jadi bagian tubuh mana yang akan lu perbaiki nih? Nextnya sih hidung. Nah, Ya, hidung udah bagus kan? Enggak, belum. Kemarin tuh kan gue ke Korea kan karena ada sinus. Jadi implan gue yang pertama pakai daun telinga dibuang. Jadi beginilah bentuk hidung gue sebenarnya sebetulnya. Iya. Ya kan? Nah, nanti Agustus atau September gue balik ke Korea itu bakal dimancungin. Itu dipatahin tulang hidungnya? Iya, gue tuh nggak pakai implan, gue tuh pakai belakang telinga gue. Ada yang pakai implan kayak semacam kayak silikon gitu kan? Betul, kalau silikon tuh murah. Kalau lu udah pakai bagian-bagian di tubuh lo kayak kuping, bagian rusuk, itu mahal banget. Oh, kalau misalnya pakai silikon tuh murah. Murah. Oh, dan Murah. Biasanya itu cabe-cabean aja. dan lama Lu mau ketawa, lu cabe-cabean. jangka waktu yang untuk lama tuh nggak bagus katanya. Enggak bagus. Semua itu ada masa expirednya. Kayak Tete nih, Tete tuh 10 tahun jangkanya. Ada yang kayak jendol gitu kan pakai silikon. Emang lu kayak, pernah dapetin ya? Ada. Di bawahnya tuh ada jendol kayak agar-agar gitu. Iya, itu nggak bagus. Itu nggak bagus. Nggak bagus. Kalau lu sentuh tete gua tuh nggak akan ada gereja-gereja. Gitu boleh tapi. Boleh dong. Oh boleh ya. Mau pegang? Baik ya nanti ya. Setelah ini kamera. Jadi buat teman-teman di sana yang di luar sana kalau pengen operasi plastik itu bukan hal yang memalukan. Bukan dong, selagi lo punya uang sendiri yang itu untuk memperbaiki yang menurut lo itu nggak sempurna, nggak ada masalah. Oke. Bule itu ya diciptakan sama Tuhan dengan bentuk yang sempurna. Iya. Kenapa masih operasi?
Mereka nggak puas. Nggak puas. Iya. Karena mereka pengen bikin yang lebih bagus lagi, lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Udah itu aja. Yang penting intinya adalah saldo. Balik Iya, lagi ke betul, saldo. Betul. Jangan maksain diri ya. Jangan maksain itu kayak tahun depan nih. Gue pengen Iya. ke dokternya Kim Kardashian, Kylie Jenner. Di Amerika. Iya, tahun Serius, depan. serius? Iya, gue mau besarin pantat gue lah. Itu besar pantat gimana cuy? Ada nggak tahu gue pakai apa. Pokoknya pokoknya lu lihat nanti tahun depan. Orang pertama yang akan gue kasih lihat pantat gue bagus itu adalah lu, Gofar. Iya baik, yes baik, ya. Karena lu juga gak bakal nafsu sama gue kan. Iya. Lu gak bakal entot gue. Malah ketawa sih. Iya. Oh tapi nggak perlu malu nih, Nick. Gak perlu malu. Oke, jadi tahu diri aja sebenarnya. Tahu diri aja. Oke, nah Nick, ini banyak banget nih Nick ya. Ini kita ngomongin fenomena sekarang ya. Banyak banget di Twitter atau di Instagram yang orang-orang itu bikin account yang namanya di website onlyfans.com. Jadi dia bisa menjual fotonya dia atau videonya dia yang nude, yang bugil atau bahkan yang lagi Twitter ya. Di Twitter tuh kenapa ya gue sering nemuin video-video bokep banyak yang lagi ngentot lah. Banyak banget. Yang homo sama yang sama cowok lah. Iya banyak banget. Iya. Nah, ada yang namanya website onlyfans.com. Jadi semua orang bisa memonetize tubuhnya. Gitu. Dia foto soal dirinya yang nude atau setengah nude. Pentilnya kelihatan nggak? Atau yang nggak kelihatan. Lu sukanya ngeliat yang kelihatan atau nggak? Nggak kelihatan. Iya. Karena penasaran kan? Iya. Nah, itu menjadikan duit gitu. Dan itu sekarang banyak banget cewek-cewek yang sepertinya lumrah untuk melakukan hal itu. Udah nggak malu lagi. Menurut Nikita Mirzani gimana? Sah-sah aja. Sah saja. Iya, toh yang memamerkan diri dia mereka sendiri kok. Iya. Kenapa orang lain yang pusing? Dosa-dosa dia yang tanggung. Kenapa orang lain yang pusing? Asal jangan standar ganda ya. Iya. Jangan munafik gitu ya. Asal jangan yang lu pamerin jelong. Iya. Yang kalau lu pamerin tuh bulu yang nyut cakep gitu kan dengan tag. Gitu. Oke. Tapi kalau udah pamerin yang nyut muka jelong, gigi kuning, perut gelember, jangan. Kita nggak usah jadi ustadz atau ustazah dadakan. Karena neraka itu jadi tempat aku, tapi surga itu bukan juga jadi tempatmu gitu. Jadi ya udah. Jangan sok ngejudge. Oke. Jadi buat Nikita sendiri nih, kasih tips and tricks buat teman-teman di sini, gimana supaya menjadi dirinya sendiri depan publik? Susah. Karena nggak banyak orang berani jadi dirinya sendiri di depan publik. Mereka tuh lebih senang jadi orang yang berbeda untuk disukai sama masyarakat banyak. Tapi lu nggak malu untuk melakukan hal itu? Enggak. Ya kasih tahu. Anak-anak gue juga tahu, apalagi Loli tahu kok kelakuan maminya. Gue di rumah itu sering banget yang namanya nggak pakai bra, nggak pakai celana dalam, dan tim gue itu sering banget nemuin gue yang pentil gue lagi nonjol. Oke. Iya, jadi lu kayak cuek aja. Jadi buat teman-teman di sini yang pengen menjadi dirinya sendiri. Gini, selagi tidak merugikan orang lain, go ahead. Jangan dengerin omongan orang, karena once lo dengerin omongan orang dan orang itu juga nggak lo kenal, itu akan merugikan diri lo sendiri. Itu menurut gue. Karena lo juga ketika lo kesusahan emang lo minta bantuan sama orang lain? Iya. Enggak kan? Betul. Tapi ketika lo senang, orang lain pasti akan ngumpul untuk nemuin lo. Biasanya kayak gitu. Lo juga kan lebih demen sedikit temen tapi lo kaya kan? Betul. Ya kan? Ya udah sama. Iya. Nih kita bersama, terima kasih. Terima kasih dong. Oh iya. Terima kasih. Nikita Mirzani adalah orang yang terjujur yang pernah gue temuin dan gak pernah malu untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi buat teman-teman di sini silakan ambil baiknya buat Nikita Mirzani. Nikita Mirzani terima kasih ya. Terima kasih Gofar. Udah masuk di YouTube gue. Iya dong, masukin gue kapan? Iya. By the way kita akan bikin project bareng. Iya dong. Iya kan harus ya. Harus. Jadi buat teman-teman di sini tunggu aja kayak gimana proyekannya, ya Di channel YouTube yang terbaru. Ini terbaru dan namanya apa ya Gofar kira-kira? Nanti kita kejutan. Iya, kejutan. Iya, dan ini kita lakukan dengan sepenuh hati ya. Iya, untuk segala kalau gue gini ya. Iya. Segala pekerjaan yang gue lakukan itu harus pakai hati. Betul. Setuju. Kalau nggak pakai hati itu nanti cuannya dikit. Iya. Kalau gue sekarang mikirnya duit. Mau teman banyak, mau teman dikit nggak peduli. Yang penting gue punya duit. Bener. Karena hidup kalau lu nggak punya duit mati. Bener. Kan ada orang bilang, oh lu jangan sombong.
uang itu nggak dibawa mati. Hei, kalau nggak punya uang lu bisa mati. Paham? Iya, santai. Iya, santai. Gue sebel. Iya, enggak usah sebel. Sebel gue. Iya. Habis ada orang yang bilang, jangan sombong, uang itu nggak dibawa mati. Iya, betul. Tapi kalau lu nggak punya uang lu mati nggak? Iya, katanya kebahagiaan itu nggak perlu uang. Tapi ketika ada uang jadi bahagia. Iya. Jadi tunggu aja nih kreasi terbaru dan antara gue sama Nikita. Ngapain boy? Ide yoga. Jadi tunggu aja kreasi terbaru gue sama Nikita Mirzani. Silakan subscribe nih channel YouTube-nya Nikita Mirzani. Gue ada di YouTube-nya dia loh. Iya, lidahnya panjang. Ya kita udahin dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Gobrak kali ini. Sampai jumpa di Gobrak minggu depan. Ini gue akhiri sebenarnya harus ya dengan terpaksa. Sampai jumpa di Gobrak berikutnya. Salam jempol kejepit. Jempol kejepit aku banget. Semua berkumpul di Stoke Sekut FM. By the way dia anjing banget ya. Waktu itu di siaran live ya di Haturk FM ya. Tiba-tiba dia mendesah loh. Iya. Tangannya masuk celana, kan anjing banget ya. Kan anjing banget ya orang ini. Kan gue dipanggil bos. Jadi gue waktu itu lagi sange banget. Jadi waktu siaran radio live, dia tiba-tiba masukin tangannya ke celana. Iya. Dan gue coba untuk menggrepe diri gue sendiri. Betul. Dan gue akhirnya dipanggil bos gitu kan ya.